Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa halukunna ya talabati. Alhamdulillah. Hayya nabda hadad dars bidoa. Marilah kita membuka pembelajaran ini dengan doa. Wahid isnan salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma ya mu'allim Dawud 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna. Allahumma amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah, semoga dengan doa yang kita panjatkan di awal pembelajaran ini Allah Ta'ala memberikan keberkahan dan kelancaran untuk kita semuanya. Amin. Berikutnya Ustadz akan mengabsen seluruh santri yang hadir. Pertama Afifah, Alvin, Anifa, Khairunisa, Dwi, Aprilia, Faradila, Ica, Isna, Izza, Marido sakit ya, itu benar. Mazida, Marido baik sakit. Nazira, Nadia, Raihana, Syafiqah, Wardah, Yani, Zawanda. Berikutnya Airin, kelas 4 itu ya. Aisyah, Alvina, Amelia, Arifah, Arin, Zainab, Balkis, Afif, Chelsea, Citra, Pia, Bilda, Fitra, Ilya, Ivini, Jessica, Khalifah, Maisha, Maulidis, Nadia, Nafila, Najwa, Nisrina, Safa, Sofia, Syahrina, Marido, Zaskia. Baik, alhamdulillah semua hadir kecuali 4 anak tadi yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada mereka semuanya. Amin. Berikutnya Ustadz akan mengadakan pretest ataupun asesmen awal. Sejauh mana pengetahuan kalian tentang mukjizat para nabi? Ini ada beberapa lembar atau seluruh siswa nanti silakan menjawab soal yang Ustadz kasih ya. Kemudian kalian kumpulkan setelah selesai. Bagikan ke belakang. Ya. Saya silakan bagikan ke belakang lalu dijawab. Baca dengan baik-baik lalu dijawab ya, sesuai dengan pilihan ganda tersebut. Ada yang belum dapat? Ini silakan belakang.
tentang mukjizat Nabi, kita akan memiliki tujuan supaya apa? Supaya bisa menganalisis secara konseptual kemukjizatan Al-Quran atau ijazah Quran dan aspek-aspeknya, sehingga dapat bersikap kritis dan inovatif dalam pemanfaatan teknologi di abad 21 ini. Baik, Ustaz akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Jadi pertanyaan ini berkaitan dengan materi. Baik, silakan. Ada beberapa pertanyaan yang terkait materi ya. Siapa yang tahu mukjizat Nabi Musa? Ya, silakan. Mukjizat Nabi Musa adalah bisa membelah lautan dan tongkatnya menjadi ular. Baik. Di antara mukjizat Nabi Musa adalah apa? Bisa membelah lautan. Dengan apa? Dengan tongkat yang ia pukulkan, lalu tongkat laut tersebut bisa terbelah. Ya. Untuk apa? Untuk tempat pelarian. Baik. Berikutnya, siapa yang tahu mukjizat Nabi Yusuf? Baik, silakan. Nabi Yusuf dapat menampilkan mimpi seorang raja dan 2 orang sahabat yang ada di kerajaan. Bagus. Jadi seperti itu ya. Jadi seluruh nabi diberikan oleh Allah Ta'ala mukjizat yang berbeda-beda. Apa hikmahnya? Hikmahnya dengan perbedaan itu jangan sampai kita saling apa? Saling bertengkar. Ya, berpecah belah. Karena salah satu hikmah Allah Ta'ala menciptakan kita berbeda supaya apa? Supaya kita bisa bertoleransi kepada sesama manusia yang berbeda itu. Ya, setiap dari kita kan apa? Memiliki kesukaan makanan yang berbeda-beda. Ada yang tidak suka pedas, ada yang suka pedas. Begitu pula dengan keyakinan ya. Ada yang berkeyakinan lain atau dengan kata lain ada yang beragama Kristen, Buddha, Hindu, maka kita harus bertoleransi dengan keadaan tersebut sehingga kita bisa hidup damai dan sentosa di negara kita ini. Baik, berikutnya adalah kegiatan inti. Nabi Adam merupakan nabi pertama sekaligus manusia pertama yang Allah ciptakan. Sebelumnya, Nabi Adam tinggal di surga dengan pasangannya Hawa. Namun, atas bujukan iblis, Adam dan Hawa memakan buah kori yang telah dilarang oleh Allah. Meskipun bertanya, Allah tetap menggunakan mereka untuk di dalam kehidupan mereka adalah satu, tidak berpihak kepada diri. Dua, tidak jadi oleh Allah, tidak Allah tidak menjadikan dengan diri. Tiga, memiliki pemberontakan dalam hanya satu yang harus dilakukan Allah. Setelah melihat video pembelajaran tadi, Ustadz akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan menyusun kursinya untuk menjadi satu kelompok. Silakan 1, 2, 3. Go.
hasil dari diskusi yang sekarang dilakukan. Silakan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya tentang Nabi siapa tadi? Nabi Adam. Baik, silakan. Berdiri apa dulu? Berdiri dong. Oh enggak, berdiri. Ya udah duduk aja. Ya, duduk aja. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah di muka bumi. Lalu Nabi Adam ini merupakan khalifah pertama juga yang diutus oleh Allah di muka bumi ini. Allah menurunkan Hawa untuk dijadikan pasangan. Lalu mukjizatnya yang pertama di antara lain, Nabi Adam diberikan keturunan kembar yang berpasang-pasangan. Jadi ceritanya itu ada sampai 40 pasangan ya, yang melahirkan sebanyak 40 kali. Sekali lahir itu kembar, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Itu ceritanya. Baik, silakan. Ada lagi? Dan karena Adam ini merupakan nabi pertama, ia memiliki tinggi 60 hasta. Bagus. Jadi ini salah satu kelebihan atau mungkin mukjizat ya dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu tingginya 60 hasta, kurang lebih berapa tadi? Berapa meter? 27 meter. Jadi kurang lebih 30 meter kalau dikira-kira itu. Kemudian nanti pada hari kiamat manusia seluruhnya akan masuk ke dalam surga tingginya setinggi Nabi Adam. Itu ada hadisnya ya. Baik, berikutnya terima kasih kepada kelompok 1 ya, yang telah menyimpulkan hasil dari diskusi tadi. Silakan kelompok 2 menyimpulkan hasil dari video tadi tentang Nabi apa? Baik, silakan menyampaikan tentang Nabi Ibrahim. Jadi di sini Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang termasuk dalam golongan ulul azmi. Dan Nabi Ibrahim di sini banyak diceritakan di dalam Al-Qur'an. Mukjizat Nabi Ibrahim di situ antara lain memiliki anak di saat umur beliau 99 tahun. Dibakar hidup-hidup dan tidak merasakan sakit, bisa mengubah pasir menjadi makanan, dan bisa melihat burung yang telah mati dihidupkan kembali oleh Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan ketika dibakar, beliau tidak merasakan panas ya, tetapi merasakan apa? Dingin. Kata Allah Taala, ada yang tahu ayatnya? Kulna ya nar. Kami katakan, ya nar wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin. Jadi seakan-akan ya kalau zaman sekarang itu ya, Nabi Ibrahim seakan-akan berada di dalam ruangan ber-AC, dingin semuanya. Padahal sekelilingnya itu apa? Api. Jadi salah satu mukjizat dari Nabi Ibrahim. Terima kasih ya kepada kelompok 2 yang telah menyimpulkan tentang Nabi Ibrahim, mukjizat Nabi Ibrahim. Silakan kelompok berikutnya, kelompok 3 untuk menyimpulkan tentang mukjizat Nabi Nuh. Baik, Nabi Nuh alaihissalam. Silakan. Baik, Nabi Nuh adalah nabi, salah satu nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Nabi Nuh mempunyai mukjizat yaitu bisa membuat kapal yang dapat menolong kaumnya dari badai. Dari banjir ya. Dari Terus banjir. setelah itu Kapal tersebut berukuran 300 hasta. Namun dari kaum Nabi Nuh tersebut ada beberapa orang yang tidak ikut mengikuti Nabi Nuh bersama dengan kapalnya tersebut, ya, tidak ikut naik kapal. termasuk istri dan anak Nabi Nuh. Ya, terus keluarganya sendiri ya berarti. Ya. Apa akibatnya mereka yang nggak ikut naik kapal itu? Kaum Nabi Nuh yang tidak mengikuti ajakan Nabi Nuh tersebut, mereka ikut hanyut bersama banjir tersebut. Binasa ya, mati. Jadi ceritanya itu seluruh bumi itu dilanda banjir seluruh bumi. Jadi kalau di kita kan banjirnya hanya sebagian ya. Kalau zaman Nabi Nuh alaihissalam itu ceritanya seluruh bumi itu banjir dan binasa ya, orang-orang kafir binasa kecuali yang di atas kapal bersama Nabi Nuh alaihissalam.
Jadi beliau salah satu mukjizatnya adalah orang yang pertama kali membuat kapal. Jadi itu. Baik, terima kasih kelompok 3 yang telah menyimpulkan mukjizat Nabi Nuh. Berikutnya kita menuju kelompok 4. Silakan, ingin menyimpulkan mukjizat Nabi siapa? Nabi Idris, Ustaz. Baik, Nabi Idris, silakan sampaikan. Nabi Idris merupakan nabi kedua setelah Nabi Adam. Nabi Idris juga memiliki mukjizat seperti nabi-nabi yang lain. Antara lain, memiliki kecerdasan yang lebih dari manusia lain. Yang kedua, manusia pertama yang bisa membaca dan menulis. Yang ketiga, manusia pertama yang bisa menjahit. Jadi pada zamannya Nabi Idris itu tidak ada yang bisa membuat baju dari kain kecuali Nabi Idris. Lalu dihidupkan kembali saat sakaratul maut atas izin Allah. Baik, alhamdulillah. Kita beri aplaus untuk semuanya. Terima kasih ya kepada seluruh santri yang telah berdiskusi dan menyimpulkan hasil diskusi. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Berikutnya Ustadz akan mengobservasi dan memberikan tugas kepada kalian untuk menghafal ayat-ayat yang berkaitan dengan mukjizat. Jadi silakan hafal 4 ayat ini. Kemudian nanti saling menyetorkan kepada teman sebangkunya. Jadi seperti itu. Sebelum kita menghafal, Ustadz akan membagikan lembaran berikut untuk kalian hafal. Silakan ke belakang, berikan kepada temannya. Silakan belakang. Satu ayat ya, Ustaz akan membaca, kalian baca setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'. Wadmum ilayka janahaka minar rahb. Wadmum ilayka janahaka minar rahb. Fadanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ihi. Fadanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ihi. Innahum kanu qauman fasiqin. Innahum kanu qauman fasiqin.
Alhamdulillah kita berada di kegiatan penutup ya. Coba silakan dari peserta didik untuk menyampaikan apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan. Pada pembelajaran kali ini kita dapat menyimpulkan kita bisa menambah wawasan, kita bisa mengetahui lebih luas tentang mukjizat para nabi dan rasul. Sudah cukup ya? Baik, terima kasih. Berikutnya, silakan. Kesimpulan pembelajaran kali ini kita bisa tahu lebih mendalami mukjizat para nabi dan kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Jadi itu ya kesimpulannya ya. Berikutnya, peserta akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Ada yang tahu mukjizat Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran? Angkat tangan. Nah, silakan. Bisa membelah bulan. Bisa membelah bulan. Kemudian apa lagi? Mukjizat Nabi Muhammad selain Al-Quran. Mukjizat isi ya. Jadi mukjizat kan ada dua, mukjizat isi dan mukjizat maknawi. Isi itu yang bisa dilihat, maknawi itu yang tak bisa terlihat. Maknawi contohnya apa? Al-Quran. Jadi itu. Kalau mukjizat isi Nabi Muhammad SAW selain membelah bulan, contohnya apa? Bisa mengeluarkan air dari jarinya. Kemudian berbicara dengan siapa? Dengan mimbar. Bisa berbicara dengan mimbar. Bisa berbicara dengan unta. Jadi itu dia bisa berkomunikasi. Dan gitu ya. Apa mukjizatnya Nabi Isa? Ada yang tahu Nabi Isa? Bisa menghidupkan orang mati. Selain itu apa? Menyembuhkan penyakit. Kemudian apa lagi? Membuat burung dari tanah liat. Jadi beliau ambil tanah liat, kemudian dibentuk menjadi apa? Burung. Kemudian dilemparkan dan menjadi hidup. Kemudian apa lagi mukjizatnya? Berbicara pada saat masih masih kecil ya, masih beberapa hari sudah bisa bicara seperti itu. Jadi seperti itu. Ada lagi? Baik. Jadi seperti itu ya kesimpulan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Berikutnya Scott akan menginformasikan bahwasanya pembelajaran kita pada pekan depan insya Allah berbicara tentang mukjizat khusus Nabi Muhammad SAW. Tadi kan sebagian telah disebutkan. Jadi beliau itu punya 1000 mukjizat. Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin beberapa buku itu hanya menyebut 10, 20, tetapi ada satu kitab namanya 500 mukjizat Nabi. Ada bahkan 1000 mukjizat Nabi. Diambil dari mana? Dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Marilah kita tutup belajar kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.